Pada bulan Februari 2025, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang bagian dalam planet kita. Selama ini kita mengira bahwa inti dalam bumi adalah bola yang padat dan stabil, tapi kenyataannya mungkin sangat berbeda dan sedikit mengkhawatirkan. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan permukaan inti mungkin sedang mengalami transformasi struktural saat ini. Para peneliti dari University of Southern California telah menganalisis data seismik selama puluhan tahun dan menemukan bahwa permukaan inti bagian dalam tampak berubah bentuk akibat pengaruh inti luar. Perubahan ini baru pertama kali diamati, tapi kemungkinan besar bisa menjelaskan keanehan rotasi inti dalam. Bahkan perubahan itu bisa jadi mempengaruhi durasi panjangnya hari di bumi. Inti bagian dalam planet kita yang terletak sekitar 5.000 km di bawah permukaan awalnya digambarkan sebagai bola besi dan nikel yang padat. Namun data baru menunjukkan lapisan luarnya mungkin lebih lunak dari yang diperkirakan. Penemuan ini didasarkan pada analisis gelombang seismik dari gempa bumi yang berulang kali terjadi di dekat Kepulauan Sandwich Selatan. Para peneliti menggunakan teknik resolusi yang disempurnakan untuk mempelajari sinyal seismik ini. Mereka mengamati anomali pada gelombang dan membuat kesimpulan yang tak terduga, pasti ada deformasi pada permukaan inti bagian dalam. Hal itu bisa disebabkan oleh interaksi turbulen dengan inti luar yang meleleh. Inti luar yang terdiri dari besi cair dan nikel memiliki peran yang sangat penting membantu menghasilkan medan magnet bumi. Sebelumnya kita tidak benar-benar memahami dampaknya pada inti dalam, tapi sekarang penelitian baru menunjukkan gerakan turbulen inti luar bisa mengganggu permukaan inti dalam. Hal itu bisa menyebabkan perubahan pada bentuknya. Gangguan ini juga bisa menjelaskan perlambatan rotasi inti bagian dalam secara bertahap. Para ilmuwan telah mengamatinya sejak tahun 2010. Di permukaan kita tidak terlalu memperhatikan perubahan ini, tapi perubahan itu bisa mempengaruhi rotasi bumi secara keseluruhan dan durasi panjangnya hari. Penelitian ini dapat membantu kita memahami lebih baik apa yang terjadi di dalam planet kita, bagaimana inti dalam dan inti luar berinteraksi, dan bagaimana hal itu mempengaruhi medan magnet dan pergerakan bumi. Tentu saja pengamatan langsung terhadap inti bumi tidak mungkin dilakukan. Itulah sebabnya para ilmuwan menggunakan metode tidak langsung seperti analisis gelombang seismik. Metode ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan struktur dan komposisi inti bumi. Ketika melewati berbagai lapisan, gelombang-gelombang ini dibelokkan atau dihentikan. Hal ini bisa memberi kita petunjuk tentang sifat material yang dilewatinya. Ada juga eksperimen laboratorium. Para peneliti mereproduksi tekanan dan suhu ekstrem dari inti dan mempelajari perilaku paduan besi nikel. Mereka menggunakan instrumen canggih seperti sel landasan berlian dan itu memungkinkan eksplorasi kondisi ekstrem ini. Lalu ada penelitian tentang meteorit. Sebagian meteorit berasal dari asteroid dengan inti logam seperti bumi. Komposisi kimianya terkadang memberikan petunjuk tentang unsur-unsur yang ada di kedalaman bumi. Para ilmuwan juga membuat model numerik dengan menggabungkan data seismik, eksperimental, dan geokimia. Mereka mensimulasikan dinamika internal inti. Tapi apa yang akan terjadi jika inti bumi tiba-tiba berhenti berputar sama sekali? Tidak jelas, tapi kita bisa membuat asumsi. Jika yang berhenti hanya inti bagian dalam yang padat, jawabannya adalah ya, tidak banyak. Bahkan jika bukan hanya memperlambat gerakannya, seperti yang terjadi saat ini, tapi berhenti sama sekali, dampak utamanya adalah pada kecepatan rotasi bumi. Hari-hari kita akan menjadi lebih panjang dan seiring waktu, hal ini bisa melemahkan medan magnet planet yang akan menjadi kabar buruk, tapi tidak seburuk bencana yang akan terjadi jika inti luar berhenti berputar. Saat itulah keadaan akan menjadi sangat buruk. Tanpa rotasi inti luar, bumi akan kehilangan medan magnetnya. Dan hilangnya perisai pelindung ini akan memicu reaksi berantai yang dahsyat. Pertama, lempeng-lempeng tektonik akan mulai bertabrakan dengan cara yang kacau.
Bayangkan kalau kamu sedang berada di dalam bus dan pengemudi tiba-tiba menginjak rem dan kamu terbang menabrak penumpang lain atau lantai bus. Planet ini juga akan mengalami hal yang sama tapi dengan lempeng tektonik. Tabrakan keras ini akan menyebabkan gempa bumi besar di sepanjang batas lempeng di seluruh dunia, mengguncang bangunan, jembatan, dan jalan raya. Sistem air, listrik, dan saluran telepon akan hancur dalam kekacauan tersebut. Tapi ini hanya akan menjadi permulaan. Tanpa medan magnet, radiasi kosmik akan mulai menghantam permukaan bumi. Partikel-partikel berenergi tinggi dari matahari akan berinteraksi dengan oksigen dan nitrogen di atmosfer kita, merusak lapisan ozon. Hal ini akan memungkinkan lebih banyak lagi radiasi yang mencapai permukaan bumi dan menyebabkan lebih banyak lagi kerusakan. Peralatan elektronik akan rusak, jaringan listrik akan runtuh, dan sistem komunikasi akan menjadi gelap. Namun efeknya tidak hanya terbatas pada manusia, semua bentuk kehidupan akan terancam. Banyak hewan seperti burung dan penyu yang bermigrasi bergantung pada medan magnet bumi untuk navigasi. Jika medan magnet itu hilang, mereka akan benar-benar tersesat, burung-burung akan kehilangan arah, dan penyu tidak akan bisa menemukan pantai tempat mereka bertelur. Untungnya kita tidak perlu khawatir dengan skenario apokaliptik ini dalam waktu dekat. Inti luar bumi sangat tidak mungkin berhenti berputar dalam hidup kita atau selamanya. Jadi untuk saat ini kita aman. Namun untuk benar-benar memahami bumi, kamu harus pergi ke kedalaman 6.437 km di bawah kaki kita. Bumi memiliki 4 lapisan utama dari pusat hingga ke permukaan, inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Kecuali kerak, belum pernah ada yang menjelajahi lapisan yang lebih dalam secara langsung. Lapisan terdalam yang pernah dibor oleh manusia adalah lebih dari 12 km dan itu membutuhkan waktu 20 tahun untuk mencapainya. Di bagian paling tengah bumi terdapat inti dalam, sebuah bola logam padat dengan radius sekitar 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti dalam berada sekitar 6.437 hingga 5.180 km di bawah permukaan. Sebagian besar terbuat dari besi dan nikel, inti bagian dalamnya sangat padat. Inti ini berputar sedikit lebih lambat daripada bagian bumi lainnya dan sangat panas, mencapai suhu 5.426 derajat Celcius seperti permukaan matahari. Tekanan di sana sangat besar, lebih dari 3 juta kali lebih besar dari tekanan yang kita rasakan di permukaan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan mungkin ada inti yang lebih kecil dan lebih padat di dalam inti bagian dalam yang diperkirakan sebagian besar terbuat dari besi. Inti luarnya juga terbuat dari besi dan nikel, tapi dalam bentuk cair, letaknya sekitar 5.180 hingga 976 km di bawah permukaan. Panas di sini sebagian besar berasal dari peluruhan radioaktif unsur-unsur seperti uranium dan thorium yang menyebabkan cairan bergejolak dalam arus yang sangat besar. Gerakan ini menciptakan arus listrik yang menghasilkan medan magnet bumi. Menariknya, medan magnet bumi berbalik arah setiap 200.000 hingga 300.000 tahun dan para ilmuwan masih berusaha mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Mantel adalah lapisan bumi yang paling tebal, membentang hampir 3.000 km. Lapisan ini dimulai sekitar 30 km di bawah permukaan, terbuat dari besi, magnesium, dan silikon. Mantel ini rapat, panas, dan semi padat. Untuk membayangkannya, bayangin aja permen karamel. Seperti halnya inti luar, mantel juga bersirkulasi tapi bergerak jauh lebih lambat. Lebih dekat ke tepi atas mantel, antara 100 hingga 200 km di bawah tanah, panasnya sangat kuat sehingga melelehkan batuan. Hal ini menciptakan lapisan batuan yang meleleh sebagian yang disebut astenosfer. Para ahli geologi berpendapat lapisan yang lembut, panas, dan licin inilah yang memungkinkan lempeng tektonik bumi bergerak dan bergeser. Sebagian berlian yang kita temukan di bumi berasal dari mantel. Sebagian besar berlian ini terbentuk pada kedalaman di atas 200 km. Tapi berlian super dalam yang lebih langka bisa terbentuk sedalam 700 km. Berlian ini dibawa ke permukaan oleh jenis batuan vulkanik tertentu yang disebut kimberlite.
Bagian terluar dari mantel lebih dingin dan lebih kaku, berperilaku lebih seperti kerak di atasnya. Keduanya, bagian paling atas mantel dan kerak ini disebut litosfer, adapun kerak bumi adalah lapisan terluar bumi, kedalamannya sekitar 40 km dan hanya membentuk 1% dari massa planet ini. Tapi kerak bumi menyimpan semua kehidupan yang ada di alam semesta. Bayangkan dunia penuh logam panas membara, di mana besi dan nikel menari-nari di dalam api. Ini adalah inti dalam, jantung planet kita. Tapi bagaimana jika inti ini berubah? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rotasi inti dalam bumi mungkin melambat dan bahkan berbalik arah. Apakah ini pertanda akhir zaman? Akankah bumi runtuh ke dalam intinya? Mari kita cari tahu. Bayangkan sebuah bawang bombay raksasa dan setiap lapisannya mewakili lapisan bumi yang berbeda. Bagian tengah bawang ini yang tidak bisa kamu jangkau mewakili inti bumi. Ini seperti tanah misterius yang belum pernah terjamah oleh siapapun. Tapi para ilmuwan telah mencoba mengungkap rahasianya selama berabad-abad. Bayangkan menyelam jauh ke dalam pusat bumi, melampaui kerak, mantel, dan akhirnya 2897 km di bawah permukaan, kamu akan mencapai inti dalam. Inti bumi adalah bola logam membara, terdiri dari besi dan nikel padat, dan saking panasnya hingga warnanya putih cemerlang. Inti ini juga dikelilingi inti luar yang cair. Tempat misterius ini tidak seperti tempat lain di planet kita, dan ketahuilah inti ini berputar pada porosnya sendiri. Inti dalam seperti tornado api yang terus berputar, menghasilkan panas dan energi dari dalam keluar. Tapi kenapa begitu penting untuk mempelajari bagian kecil dari bumi ini? Karena ia bertanggung jawab dalam menciptakan medan magnet kita. Medan magnet ini penting untuk dipelajari karena melindungi kita dari radiasi berbahaya matahari. Medan magnet tercipta dari pergerakan logam cair di inti luar bumi dan perputaran bumi. Pergerakan ini menghasilkan arus listrik yang kemudian menciptakan medan magnet. Ini seperti perisai yang melindungi kita dan membantu menjaga planet ini tetap sehat dan aman. Meski begitu, masih banyak yang tidak kita ketahui tentang inti dalam. Contohnya, bagaimana inti dalam terbentuk. Para ilmuwan meyakini inti ini mulai mengeras sekitar 1 miliar tahun lalu. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Apa pemicunya? Atau misalnya, bagaimana dengan struktur kristal inti dalam? Kristal ini diperkirakan merupakan jenis besi yang disebut besi hexagonal close pack, tapi kita masih belum tahu apakah benar demikian. Dengan kata lain, kita punya banyak teori tapi sayangnya tidak ada cara untuk membuktikannya, setidaknya untuk saat ini. Jadi bagaimana para ilmuwan mempelajari inti dalam jika tidak ada yang bisa pergi ke sana? Mereka menggunakan seismologi. Seismologi layaknya pemindai sonik untuk bumi. Gelombang suara dikirim ke dalam tanah dan pantulannya diukur untuk tahu apa yang ada di dalamnya. Pada dasarnya, itulah cara kita menemukan inti dalam pada tahun 1930-an. Bayangkan kamu sedang mendengarkan gelombang suara dengan mesin seismologi khusus. Tiba-tiba, kamu mendengar suara aneh seperti bunyi ping. Bunyi itu berbeda dengan bunyi-bunyi lain yang pernah kamu dengar, dan kamu tidak bisa menjelaskan alasannya. Kamu terus mendengarkan dan ada bunyi ping lagi, dan lagi. Kamu mulai menyadari bunyi ini terdengar setiap kali gelombang suara menyentuh pusat bumi. Kamu mempelajari datanya lebih mendalam lagi dan akhirnya, kamu pun mengetahuinya. Bumi punya inti yang padat. Penemuan ini menjadi terobosan besar dan bantu lebih memahami apa yang ada di dalam planet kita dan bagaimana cara kerjanya. Saat ini, ilmuwan juga menggunakan cara seperti ini untuk mempelajari apa yang ada di dalam planet kita. Saat terjadi gempa bumi, gelombang merambat melalui bumi dan memantul di berbagai lapisan termasuk inti dalam. Dengan meneliti gelombang-gelombang ini, para ilmuwan dapat mempelajari sifat-sifat inti dalam, seperti kerapatan dan suhunya. Mereka seperti memecahkan misteri dengan mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil, dan setiap temuan baru membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahaminya. Inti dalam adalah bagian yang unik dan menarik dari planet kita. Ini adalah tempat di mana hukum fisika bekerja dengan cara yang berbeda dengan di permukaan, dan para ilmuwan masih berusaha mengungkap banyak misteri tentangnya. Dan inilah salah satunya. Untuk suatu alasan, jantung planet kita sebentar lagi berhenti berputar.
Sebuah studi baru tentang ini telah diterbitkan di Nature Geoscience. Studi ini dibuat oleh para peneliti di Universitas Peking, Tiongkok. Penelitian ini mengungkap hal yang sangat mengejutkan. Para ilmuwan mendapati laju putaran inti bumi telah melambat secara signifikan. Tidak satu pun menduga hal ini, tapi menurut hasil penelitian, perlambatan itu dimulai sejak tahun 2009. Dan bukan cuma itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa inti dalam mungkin akan membalik arah putarannya. Betul sekali, bola besi dan nikel panas yang telah berputar selama jutaan tahun ini mungkin sedang melambat dan berubah arah. Seperti ketika gasing mulai melambat, hanya saja ini terjadi di pusat planet kita. Para ilmuwan bingung dengan temuan ini. Jadi apa artinya semua ini dan kenapa bisa terjadi? Nah, ternyata ada pola yang lebih besar. Para ilmuwan percaya bahwa perubahan rotasi inti dalam ini mungkin disebabkan oleh pengaruh mantel bumi dan medan magnet inti luar bumi. Mantel dan inti luar memengaruhi inti dalam, yang menyebabkan laju perputarannya melambat dan berpotensi berubah arah. Sebelum penelitian ini, para ilmuwan menduga inti dalam berputar lebih cepat daripada kerak bumi. Namun informasi baru ini menunjukkan bahwa inti dalam mungkin melambat karena efek gravitasi mantel bumi dan medan magnet inti luar. Nah, lebih menariknya lagi, ketika para peneliti mengamati lebih saksama data dari tahun 1960-an, mereka menemukan bahwa rotasi inti bumi konsisten dari akhir 1970-an hingga awal 2000-an. Sebelum itu, mereka menemukan bahwa kemungkinan perlambatan atau pembalikan rotasi yang lain mungkin terjadi di awal tahun 1970-an. Perputaran inti dalam sangat tidak bisa ditebak, melaju kencang, melambat, dan mungkin berbalik arah dalam jangka waktu tertentu. Para peneliti memperkirakan bahwa peralihan ini terjadi kira-kira setiap 7 dekade, dan ini sungguh menakjubkan. Tapi kenapa hal itu terjadi? Sayangnya, kita masih belum tahu. Alasan pasti kenapa inti bumi terkadang berhenti dan mulai berputar ke arah lain masih belum dipahami. Namun para ilmuwan percaya bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh interaksi yang rumit antara inti dalam yang padat dan inti luar yang cair di sekitarnya. Banyak hal berbeda dapat berperan di sini, seperti perubahan suhu, tekanan, dan komposisi inti, serta pergerakan materi di dalam inti itu sendiri dan lainnya. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan, medan magnet bumi dan gaya gravitasi dari mantel di sekelilingnya mungkin juga berperan. Kita butuh penelitian lebih lanjut untuk memahami sepenuhnya mekanisme di balik perubahan rotasi inti bumi. Jadi apakah dunia akan berakhir? Untungnya tidak, masih belum. Meskipun inti dalam saat ini sedang berubah arah, ini bukanlah akhir dari dunia yang kita kenal. Dan meskipun temuan-temuan ini mungkin tampak seperti masalah besar, kehidupan di permukaan bumi tidak banyak atau tidak terpengaruh sama sekali. Faktanya ini hanyalah bagian menarik dari cara kerja bumi yang terus kita pelajari setiap hari. Jadi kamu bisa mengatakan dengan lega, kiamat belum dekat. Selain itu, menurut Harvoya Kalsic, ahli geofisika di Australian National University, inti dalam sekarang lebih selaras dengan bagian lain dari planet ini dibanding 1 dekade lalu ketika ia berputar sedikit lebih cepat. Secara keseluruhan, penelitian baru ini telah menambah fakta menarik dalam kisah inti bumi. Dan para ilmuwan percaya masih banyak yang bisa ditemukan tentang tempat misterius ini. Entah rahasia apa lagi yang tersembunyi di jantung planet kita, kemungkinannya tidak terbatas. Jadi mari terus meneliti dan menikmati waktu kita di planet yang menakjubkan ini. Jujur saja, kamu mungkin berpikir bahwa medan magnet bumi disebabkan oleh sebuah bola besar besi padat di tengah-tengah planet ini, bukan? Ya, maksudku inti bagian dalam. Tapi masalahnya di dalam inti bagian dalam, suhunya sangat tinggi sehingga daya tarik besi itu sendiri berubah. Setelah suhu tersebut, yang disebut titik Curie, tercapai, atom-atom tidak bisa lagi menyelaraskan diri dengan titik magnet. Jadi pada kenyataannya, medan magnet bumi diciptakan oleh inti luar yang berputar-putar. Dan daya tarik di sana lebih dari 50 kali lebih besar daripada yang ada di permukaan. Besi cair di inti luar menghantarkan listrik dengan sempurna, yang membantunya menciptakan arus listrik yang menggerakkan medan magnet. Tanpa itu, planet kita tidak akan bisa mempertahankan atmosfernya. Akibatnya,
kita akan kehilangan perlindungan utama dari radiasi luar angkasa yang sangat berbahaya. Tapi bukan inti luar yang mengejutkan kita belum lama ini. Para ilmuwan mengatakan bahwa inti dalam bumi kemungkinan besar telah berhenti berotasi relatif terhadap mantel dan permukaan planet. Yang lebih menarik lagi, ia bahkan bisa berputar terbalik. Tapi mari kita lihat lebih jauh. Bumi terbentuk dari kerak, mantel, serta inti luar dan inti dalam. Inti bagian dalam yang padat berada di sekitar 5.150 km di bawah kerak. Inti dalam ini dipisahkan dari mantel semi padat oleh inti luar yang cair. Ya, yang karenanya kita memiliki medan magnet. Dan karena inti luar ini berbentuk cair, maka inti dalam bisa berotasi dengan kecepatan yang berbeda dengan kecepatan rotasi planet kita. Inti bumi memiliki radius 3.540 km dan hampir sebesar Mars. Sebagian besar terdiri dari besi dan nikel dan membentuk sekitar sepertiga massa bumi. Perputaran inti dalam didukung oleh inti luar. Ternyata perlambatan inti bumi dimulai pada tahun 2009. Sejak saat itu, catatan seismik yang sebelumnya berubah terus-menerus menunjukkan sedikit perbedaan. Dan itu membuat para ilmuwan menyimpulkan bahwa rotasi inti bagian dalam telah berhenti. Namun, kita sedang berada di dalam skenario film bencana. Rupanya, inti yang beristirahat sementara adalah bagian dari siklus 70 tahun. Selama siklus ini, inti berpindah arah setiap 35 tahun sekali. Hal ini mungkin mempengaruhi medan magnet bumi dan panjangnya hari, tapi beberapa peneliti skeptis akan hal ini. Dan beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa inti bagian dalam tidak bergerak sama sekali. Oke, tapi apa yang akan terjadi jika inti bumi benar-benar berhenti berotasi? Nah, jika itu adalah inti bagian dalam yang padat, jawabannya adalah tidak ada yang dramatis. Bahkan jika inti bumi tidak hanya membalikan arah pergerakannya, seperti yang terjadi saat ini, tapi berhenti sama sekali, hal itu hanya akan berdampak pada kecepatan rotasi bumi. Rotasi bumi akan melambat, sehingga hari-hari kita akan terasa lebih lama. Ditambah lagi, seiring berjalannya waktu, hal ini mungkin akan menurunkan medan magnet planet kita. Dan itu akan menjadi berita buruk. Tapi tidak seburuk yang akan terjadi jika inti luar berhenti berputar. Seperti yang telah kamu ketahui, tanpa rotasi lapisan ini, bumi harus mengucapkan selamat tinggal pada medan magnetnya. Dan begitulah awal kehancuran planet ini. Segala sesuatunya akan mulai goyah. Lempeng-lempeng tektonik akan mulai saling menabrak satu sama lain. Kalian tahu, seperti saat kalian naik bus dan supirnya tiba-tiba menginjak rem, dan kalian akhirnya terbang menabrak penumpang lain yang tidak beruntung. Ya, seperti itu. Tabrakan lempeng tektonik secara tiba-tiba akan memicu gempa bumi yang merusak di sepanjang batas lempeng di seluruh dunia. Gempa tersebut akan menyapu bersih bangunan, jembatan, dan jalan dari muka bumi. Sistem air, listrik, dan saluran telepon juga akan hancur. Namun hal terburuk masih akan terjadi. Tanpa medan magnet pelindung, radiasi kosmik akan mulai menghantam permukaan planet kita. Partikel-partikel berenergi tinggi yang berasal dari matahari ini akan bersentuhan dengan oksigen dan nitrogen di atmosfer kita, yang secara efektif akan menghancurkan lapisan ozon kita. Hal ini akan memungkinkan lebih banyak lagi sinar kosmik yang mencapai permukaan bumi. Radiasi ini akan merusak semua jenis perangkat elektronik dan mematikan jaringan listrik. Konsekuensinya akan menjadi bencana, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Inti yang tidak bergerak akan membuat navigasi di planet ini menjadi lebih sulit. Manusia harus mulai menggunakan peta jalan lagi karena kompas tidak akan berguna lagi. Namun hal ini juga akan mempersulit atau bahkan mustahil bagi hewan-hewan yang bermigrasi untuk menemukan jalan mereka. Burung-burung akan terus kehilangan arah dan penyu akan gagal menemukan pantai tempat mereka biasa bertelur. Untungnya, kita tidak perlu khawatir dengan skenario apokaliptik semacam ini. Inti luar ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat atau bahkan selamanya. Nah, apakah kamu ingin mengetahui sesuatu yang keren? Kalau begitu dengarkan ini. Inti dalam planet kita memiliki inti sendiri.
para ilmuwan baru saja menemukan hal ini. Mereka mengetahui bahwa inti dalam inti ini bisa jadi terbentuk sekitar 500 juta tahun yang lalu sebagai hasil dari perubahan geologis yang dramatis. Bagaimana dengan planet lain? Apakah mereka memiliki inti yang sama dengan bumi? Mari kita lihat Mars, salah satu tetangga terdekat planet kita. Jantungnya seukuran bulan. Mars juga hampir 2 kali lebih padat. Para ilmuwan membuat kesimpulan ini setelah mereka mendapatkan beberapa data tentang gempa Mars dan tumbukan meteorit yang pertama kali diamati. Kedua peristiwa ini ditangkap oleh wahana InSight milik NASA yang telah memantau aktivitas seismik di planet merah selama 4 tahun. Para peneliti juga memperkirakan bahwa inti Mars kemungkinan besar terbuat dari paduan besi cair dengan sedikit hidrogen, oksigen, dan karbon. Suatu hari, Mars mungkin memiliki inti yang berputar yang mendukung medan magnet planet. Di sana mungkin ada lautan hangat yang dipenuhi kehidupan, tapi sesuatu pasti terjadi, dan pada suatu hari yang mengerikan, inti planet merah membeku di tempatnya. Hal ini menyebabkan melemahnya medan magnet Mars yang dulunya sangat kuat. Atmosfernya pun tersapu oleh angin matahari yang kuat yang menghantam planet ini dengan kecepatan beberapa ratus mil per detik. Dan planet merah pun berubah menjadi gurun kering tak bernyawa. Sekarang bagaimana dengan planet raksasa gas? Mari kita lihat planet terbesar dan termasif di tata surya, yaitu Jupiter. Jupiter 2 kali lebih masif daripada gabungan seluruh planet di tata surya. Hampir 1.300 bumi bisa masuk ke dalam benda besar ini. Jupiter juga memiliki hari terpendek di tata surya, yaitu hanya 10 jam. Sementara itu, planet raksasa ini membutuhkan waktu 12 tahun bumi untuk menyelesaikan 1 kali putaran mengelilingi matahari. Jupiter kemungkinan besar muncul pada saat yang sama ketika seluruh sistem bintang kita terbentuk, yaitu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Mungkin hal yang paling keren dari planet raksasa gas ini adalah ia memiliki bahan-bahan yang sama dengan bintang. Tapi sayangnya, atau haruskah kukatakan untungnya, planet ini belum cukup masif untuk menyala. Para ilmuwan tidak tahu pasti seperti apa inti Jupiter. Menurut sebagian besar teori, planet raksasa gas ini memiliki inti yang padat dan terdiri dari elemen-elemen berat. Selama pembentukannya, inti Jupiter mungkin merupakan kumpulan puing-puing, materi es, dan benda-benda kecil lainnya, seperti komet dan asteroid yang melesat di sekelilingnya. Berkat gravitasi bersama, potongan-potongan materi ini menggumpal bersama, membentuk bongkahan-bongkahan yang lebih besar yang kemudian berubah menjadi inti Jupiter. Pada satu titik, inti Jupiter menjadi cukup masif untuk mulai menarik hidrogen dan helium. Semakin banyak gas yang terakumulasi di sekitar inti, sampai akhirnya terbentuklah Jupiter yang kita kenal sekarang. Ada juga kemungkinan Jupiter tidak memiliki inti sama sekali, atau mungkin saja pernah ada. Tapi sejak saat itu, inti Jupiter terkikis habis. Mudah-mudahan kita akan segera mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini karena Juno, wahana antariksa NASA, sedang mengorbit Jupiter dan mengumpulkan data tentang medan gravitasi dan magnetiknya. Jadi, bagaimana dengan medan magnet raksasa gas? Kamu mungkin bertanya, apakah itu ada? Oh, jangan khawatir. Jupiter dikelilingi oleh medan magnet yang sangat besar yang disebut magnetosfer. Hei, coba lihat. Ini adalah kerak planet kita, lapisan terluar dan tertipis. Dan ini mantelnya, jauh lebih tebal. Dan ini intinya. Tunggu, apa yang terjadi di sini? Oh tidak, inti bintang bocor ke dalam mantel. Cepat, kita harus menghentikan kebocorannya. Apa maksudmu sudah berlangsung selama ribuan tahun? Inti bumi sebenarnya adalah hal yang sangat menarik secara keseluruhan. Sifat uniknya mulai dari menampung bola logam misterius hingga hampir sepanas permukaan matahari. Nah, satu lagi dalam daftar teka-teki ini, rupanya inti planet kita mengeluarkan gas. Aku bisa relate dengan itu. Apakah itu berbahaya? Apakah akan meledak kalau ada orang yang menyalakan korek api? Tidak juga, karena gas yang bocor itu adalah isotop langka yang disebut helium-3. Helium-3 adalah versi helium dengan 1 neutron, bukan 2 neutron seperti biasanya. Sebagian besar helium-3 di alam semesta tercipta pada masa Big Bang, jadi helium-3 adalah benda yang sangat kuno.
Ketika tata surya terbentuk, gas ini terperangkap jauh di dalam inti bumi, terlindung dari tabrakan ruang angkasa dan kehebohan kosmik lainnya. Gas ini tetap tersembunyi di kedalaman planet selama miliaran tahun. Kita telah mengetahui selama beberapa waktu bahwa kadang-kadang sejumlah kecil helium-3 keluar ke permukaan. Namun belum ada yang mengetahui mekanisme yang tepat di balik kebocoran ini. Sampai saat ini, terobosan terjadi dengan ditemukannya rasio helium-3 yang sangat tinggi dan rekannya yang lebih umum, helium-4, dalam aliran lava purba di Pulau Baffin. Pulau ini terletak di Kepulauan Arktik Kanada yang terpencil. Hal yang paling gila adalah temuan ini memiliki rasio helium-3 tertinggi yang pernah diamati di daratan kering. Penelitian ini mengungkapkan tingkat helium-3 yang signifikan. Hal ini mungkin berarti bahwa elemen-elemen yang mudah menguap dari nebula matahari, awan gas dan debu yang melahirkan tata surya kita masih ada di mantel bumi sejak tahap awal pembentukan planet ini. Penemuan ini dibuat dalam aliran lava yang meletus sekitar 60 juta tahun yang lalu. Saat pembentukan dasar laut baru ketika Greenland dan Amerika Utara terpisah, tapi mereka bersahabat. Tim peneliti yang dipimpin oleh Forrest Horton dari Woods Hole Oceanographic Institution menggunakan teknik canggih untuk mengukur helium yang terperangkap dalam kristal olivin di dalam batuan. Kristal-kristal ini terbentuk sebelum magma meletus yang membantu mengawetkan helium saat naik dari dalam planet. Para ilmuwan menemukan sekitar 10 juta atom helium-3 per gram olivin. Itu adalah konsentrasi yang sangat tinggi untuk bumi. Inti bumi berperan sebagai reservoir helium-3, menyimpannya sejak planet ini terbentuk. Seiring waktu, sejumlah kecil gas ini terlepas ke dalam mantel melalui proses konveksi mantel. Saat itulah bagian dalam planet yang berbatu-batu bergejolak dan bergerak seperti air mendidih. Gumpalan magma yang muncul di mantel dan naik ke permukaan membawa helium-3. Ketika magma meletus, sebagian besar helium lepas ke atmosfer, namun sebagian lagi terperangkap dalam kristal di dalam lava. Dengan cara itulah para ilmuwan nantinya bisa mempelajari asal-usul dan pergerakannya. Sekarang mari kita ikuti perjalanan helium-3 di bebatuan Pulau Baffin. Perjalanan itu dimulai setidaknya 100 juta tahun yang lalu. Gumpalan mantel yang membawa helium kemungkinan besar membutuhkan waktu puluhan juta tahun untuk mencapai permukaan. Artinya helium-3 telah bocor dari inti bumi selama ribuan tahun. Ini juga berarti planet kita kemungkinan besar terbentuk di dalam nebula matahari yang mengandung helium-3 dan gas-gas mulia lainnya. Pulau Baffin adalah lokasi yang ideal untuk mempelajari bagian dalam bumi. Batuan vulkaniknya merupakan sisa-sisa aliran lava purba yang meletus ketika Atlantik Utara mulai terbuka. Para peneliti melakukan perjalanan dengan helikopter ke pulau terpencil ini yang memiliki tebing-tebing yang menjulang tinggi, gunung es, dan bahkan beruang kutub. Organisasi lokal membantu tim mengakses daerah tersebut dan memastikan keselamatan mereka selama ekspedisi. Penemuan helium-3 yang bocor dari inti memunculkan pertanyaan baru tentang elemen apa lagi yang mungkin tersimpan di dalam bumi. Mungkinkah ada sejumlah besar elemen ringan lainnya seperti karbon dan hidrogen? Elemen-elemen ini sangat penting bagi kehidupan dan bisa memberikan wawasan lebih jauh tentang kelayak hunian dan evolusi planet ini. Sebagai contoh, kerapatan inti yang lebih ringan dari yang diperkirakan dapat dijelaskan dengan keberadaan elemen-elemen ini. Selain itu, memahami pergerakan helium-3 juga bisa membantu melacak perilaku gas-gas lain di sepanjang batas inti mantel. Tapi ini bukan satu-satunya penemuan tak terduga tentang bagian dalam bumi. Mari kita pergi ke dataran tinggi Anatolia Tengah di Turki. Di sana, kerak bumi tampak menetes perlahan-lahan ke bagian dalam planet. Proses yang dikenal sebagai tetesan litosfer ini masih membentuk geologi permukaan di wilayah tersebut. Tetesan litosfer terjadi ketika bagian bawah kerak bumi yang dipanaskan hingga suhu tertentu menjadi kental dan mulai mengalir ke bawah. Bayangkan cairan kental seperti madu atau sirup mengalir ke dalam mangkuk. Sekarang kamu sudah mengerti. Ngomong-ngomong tentang bumi, hal ini telah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan ketika materi ini bergerak ke bawah, ia menarik kerak bumi menyebabkan permukaannya tenggelam. Akibatnya, kita melihat lekukan atau cekungan baru.
Setelah material lengket ini terlepas dari kerak bumi dan tenggelam lebih jauh ke dalam mantel, permukaannya akan melambung kembali, menyebabkan tanah terangkat. Siklus tenggelam dan naik inilah yang menciptakan pergeseran lanskap di wilayah seperti cekungan Konya di dataran tinggi Anatolia Tengah. Ini adalah lokasi di mana para ahli geofisika mengamati tanda-tanda tetesan litosfer. Tim peneliti yang dipimpin oleh Julia Anderson dari University of Toronto pertama kali melihat pola yang tidak biasa pada data satelit, termasuk fitur melingkar di wilayah di mana tanah tenggelam. Setelah memeriksa data geofisika di bawah permukaan, tim mengidentifikasi anomali seismik di mantel atas dan menemukan kerak bumi yang menebal di bawah cekungan Konya. Semuanya ini menunjukkan adanya material padat yang kemungkinan besar merupakan hasil dari tetesan litosfer. Model tim menunjukkan bahwa cekungan Konya saat ini berada pada tahap akhir dari proses ini. Sementara dataran tinggi Anatolia Tengah di sekitarnya telah terangkat selama 10 juta tahun terakhir. Cekungan Konya tenggelam dengan laju sekitar 2 cm per tahun. Meskipun angka ini mungkin terlihat kecil, namun cukup signifikan di wilayah yang sedang mengalami kenaikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dataran tinggi Anatolia Tengah telah naik sekitar 1 km selama 10 juta tahun terakhir. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena tetesan litosfer. Namun penemuan cekungan Konya menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi dapat terjadi beberapa kali di wilayah yang berbeda. Tetesan awal yang membentuk dataran tinggi Anatolia Tengah kemungkinan besar menyebabkan peristiwa anak yang mengarah pada pembentukan cekungan Konya. Untuk memvalidasi model mereka, para peneliti melakukan percobaan laboratorium yang keren. Percobaan ini mensimulasikan proses tetesan litosfer. Jadi mereka mengambil sebuah tangki berisi polimer silikon yang sangat kental yang bertindak sebagai proksi untuk mantel bawah bumi. Mereka juga menggunakan campuran tanah liat pemodelan untuk mantel atas dan bola keramik serta pasir silika untuk mensimulasikan kerak. Sebuah benih padat dimasukkan ke dalam lapisan mantel atas untuk memulai tetesan. Selama beberapa hari berikutnya, para peneliti mengamati bahwa tetesan itu turun perlahan. Dalam waktu 10 jam, tetesan itu mulai turun. Pada 50 jam, tetesan kedua telah dimulai. Hasil penelitian menegaskan bahwa bahkan tanpa gerakan horizontal di kerak bumi, proses menetesnya air menyebabkan permukaan bumi tenggelam, membentuk cekungan yang mirip dengan cekungan Konya. Eksperimen ini menunjukkan bahwa tetesan litosfer dapat menyebabkan deformasi vertikal bahkan tanpa gerakan horizontal. Selain itu, eksperimen ini juga membuktikan bahwa satu peristiwa dapat memicu lebih banyak tetesan yang dapat mengubah permukaan bumi. Penemuan ini membantu para ilmuwan untuk lebih memahami bagaimana kerak bumi berperilaku dalam jangka waktu yang lama dan bagaimana proses tektonik dapat mempengaruhi lanskap. Sekarang bagaimana dengan fakta bonusnya? Pada tahun 1692, Edmund Halley, orang yang terkenal dengan komet Halley, kamu tahu kan? Menyatakan bahwa bumi mungkin berongga. Dia membayangkan adanya lapisan-lapisan di bawah kerak bumi dengan dua cangkang konsentris dan sebuah inti seukuran Merkurius yang mengambang di dalam gas yang bercahaya. Dia bahkan melangkah lebih jauh, berspekulasi bahwa lapisan dalam ini bisa dihuni. Ide liar ini mengilhami novel terkenal Jules Verne, Journey to the Center of the Earth. Wow! Sekitar 2 miliar tahun lalu, sebuah asteroid raksasa menabrak bumi. Dampaknya, kehancuran total dan apa yang kini kita kenal sebagai Kawah Frederiksfjord di Afrika Selatan. Yang mengejutkan, penyerbu dari luar angkasa ini ternyata jauh lebih besar dari dugaan awal ilmuwan, 2 kali lipat ukuran asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Kawah Frederiksfjord lebarnya sekitar 159 km yang membuatnya menjadi kawah terbesar di bumi. Secara teknis masih lebih kecil dibanding kawah Chicxulub di Meksiko, lebarnya sekitar 180 km, sisa peninggalan asteroid pemusnah dinosaurus 66 juta tahun lalu.
Masalahnya kawah nggak tetap sama selamanya. Seiring waktu, erosi akan mengikisnya. Makanya kawah-kawah itu sekarang lebih kecil. Ilmuwan menduga waktu kawah Frederick pertama kali terbentuk, lebarnya bisa mencapai 280 km. Itu adalah lokasi hantaman terbesar yang pernah ada di bumi, meski penampakannya kini lebih kecil. Bayangin segila apa dampaknya. Batu luar angkasa sebesar itu pasti bikin gelombang kejut yang menyebar ke seluruh planet, menyulut kebakaran hutan yang sangat besar, mengubah iklim total. Asteroidnya kemungkinan besar menabrak bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi, tapi karena bencana ini terjadi miliaran tahun lalu, sebelum dinosaurus atau kehidupan yang kompleks muncul, tidak terjadi pemusnahan massal seperti yang dilakukan asteroid Chicxulub. Tapi baru-baru ini, peneliti sadar asteroid tersebut mungkin lebih besar dari yang mereka kira dulu, 25 km lebarnya. Kecepatannya ketika menabrak bumi bisa mencapai 90.000 km per jam. Menentukan ukuran asli kawah Frederick lumayan bikin pusing. Masalah utamanya kawah ini sangat tua, 2 miliar tahun umurnya. Nggak heran selama kurun waktu itu erosi telah mengikisnya, jadi sulit untuk mengetahui seberapa besar ukurannya dulu. Bukan hanya erosi yang jadi masalah, selama bertahun-tahun lapisan batu baru telah menumpuk di atas bagian-bagian kawah, menutupi sebagian besar struktur aslinya. Sekarang hanya sisa-sisa kecil dari bibir kawah yang terangkat yang tersisa, semakin mempersulit kita untuk mendapatkan gambaran jelas seberapa besar ukurannya dulu. Para ilmuwan mulai mengamati mineral di sekitar kawah seperti kuarsa dan zirkon. Mereka menemukan mineral-mineral itu rusak akibat hantaman asteroid, ada retakan-retakan kecil bekas ledakan. Para peneliti mempelajari kristal-kristal yang rusak ini, berhasil menghitung seberapa jauh ledakan itu menyebar. Berbekal informasi baru ini, ilmuwan yakin kalau perkiraan terbaru mereka tentang ukuran asteroid adalah yang paling akurat. Kenapa kita nggak banyak dengar soal dampak dahsyat ini? Karena beda dengan asteroid Chicxulub yang memusnahkan dinosaurus dan mengubah total kehidupan di bumi, asteroid Frederick ini menghantam saat bumi masih berbeda. Belum ada pohon, belum ada hewan, cuma ada kehidupan bersel tunggal di lautan. Gak ada kepunahan massal, gak ada kebakaran hutan, gak ada bukti fosil yang menunjukkan kekacauan. Ilmuwan yakin hantaman ini tetap berdampak besar pada bumi, bahkan bisa jadi perubahan iklimnya jauh lebih drastis daripada asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Karena kita gak punya banyak bukti langsung tentang bencana itu, mempelajari sisa-sisa kawah Frederick jadi salah satu cara untuk memahami betapa dahsyat dampaknya dulu. Meskipun kejadiannya miliaran tahun lalu, belajar tentang hantaman ini bisa membantu kita memahami sejarah bumi dan membantu kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman asteroid di masa depan. Kejadiannya bisa mirip dengan apa yang terjadi di Siberia pada awal abad ke-20. Pagi yang hangat 30 Juni 1908, langit tiba-tiba menyala dengan kilatan menyilaukan. Setelah itu terjadi ledakan yang begitu dahsyat sampai menjadi misteri selama puluhan tahun. Dikenal sebagai peristiwa Tunguska, ini adalah salah satu bencana paling membingungkan dalam sejarah. Ilmuwan menduga ini dampak asteroid mirip yang memusnahkan dinosaurus. Tapi ada satu masalah aneh nih, kawahnya nggak pernah ditemukan. Ledakan itu terjadi di pedalaman hutan Siberia dekat sungai Podkamenaya, Tunguska. Dahsyatnya ledakan ini tidak tertandingi, meratakan sekitar 80 juta pohon di area seluas 2.150 km persegi. Kekuatan murni peristiwa itu sungguh luar biasa, cukup kuat untuk menghancurkan lanskap, menghanguskan tanah, memusnahkan hewan yang tak terhitung jumlahnya. Menurut saksi mata, ada cahaya aneh di langit yang diikuti oleh bola api melesat dengan cahaya kebiruan yang intens. Cahayanya lebih terang dari matahari. Beberapa saat kemudian terjadi ledakan yang memekakan telinga. Gelombang kejutnya begitu kuat hingga memecahkan jendela ratusan kilometer jauhnya dan orang-orang terlempar. Meskipun hancur lebur, sumber ledakannya tidak meninggalkan jejak yang jelas. Belakangan ilmuwan mulai mengerti apa yang terjadi hari itu. Bayangkan sebuah meteorit melesat memasuki atmosfer bumi, berubah menjadi meteor yang membara.
Dia bergerak begitu cepat sampai udara di depannya terkompresi dan memanas, lalu terbakar. Tapi karena ukurannya sangat besar, dia gak hanya terbakar habis, tiba-tiba meledak. Saat itu terjadi, ledakan melepaskan begitu banyak energi sehingga gelombang kejut yang kuat menyebar. Karena meledaknya di udara, tidak ada kawah yang terbentuk. Awal tahun 1900-an dengan teknologi yang terbatas dan lokasi yang terpencil, ilmuwan dibuat bingung. Kemudian mereka akhirnya menyimpulkan itu adalah ledakan udara di mana objek meledak tinggi di atmosfer, gak sampai menghantam tanah, tapi melepas energi yang cukup untuk meluluh lantakan area di bawahnya. Sangat mungkin itu adalah asteroid raksasa seukuran gedung 25 lantai, bisa bergerak sekitar 53.900 km per jam dan meledak sekitar 5-10 km di atas permukaan bumi. Kisah seru lainnya terjadi di akhir tahun 90-an, kali ini bukan bumi yang kena dampaknya. Sebuah komet terjebak di orbit sekitar Jupiter. Suatu hari komet itu terlalu dekat dan gravitasi Jupiter yang sangat besar memecahnya menjadi banyak bagian. Beberapa pecahannya sebesar 0,8 km, ilmuwan penasaran karena mereka nggak tahu apa yang terjadi saat pecahan itu menghantam Jupiter. Di bulan Juli 1994, momen itu tiba. Pecahan-pecahan komet mulai menabrak Jupiter satu persatu. Selama 6 hari, 21 bongkahan komet menghantam Jupiter dengan kecepatan gila 60 km per detik. Itu lebih dari 209.000 km per jam. Dampaknya kuat sampai memanaskan atmosfer Jupiter hingga 29.400 derajat Celcius, jauh lebih panas dari permukaan matahari. Setiap kali bongkahan menghantam, semburan besar material terlontar dari Jupiter, mirip kalau kita melempar batu ke kolam, tapi skalanya jauh lebih besar. Beberapa semburan ini melesat hampir 3.060 km ke angkasa. Setelah itu bekas luka gelap besar muncul di atmosfer Jupiter, terlihat selama berbulan-bulan seiring menyebarnya puing-puing di seluruh planet. Tapi ini bukan sekedar kejadian keren di luar angkasa, ilmuwan belajar banyak dari sini. Bekas hantaman yang gelap itu membantu ilmuwan melacak angin di stratosfer Jupiter. Tabrakan itu juga membuat aurora Jupiter berubah sementara, menunjukkan medan magnet Jupiter terpengaruh oleh ledakan tabrakan komet itu. Selain itu, pecahan komet tidak cuma bikin berantakan, tapi juga meninggalkan zat kimia baru di atmosfer Jupiter. Bahkan ada zat kimia yang terangkat dari lapisan atmosfer bawah. Beberapa molekul seperti amonia memang terurai seiring waktu, tapi yang lain seperti hidrogen, sianida, dan air terus melayang di Jupiter sampai sekarang. Ini sangat membantu ilmuwan memahami bagaimana berbagai zat kimia bereaksi dan bercampur di atmosfer Jupiter. Komet Shoemaker-Levy 9 adalah peringatan keras, bukti tabrakan luar angkasa skala besar masih terjadi di tata surya kita. Inilah alasan utama kenapa NASA mulai mencari cara untuk melacak dan bersiap menghadapi potensi ancaman asteroid di masa depan terhadap bumi. Entah itu memahami asteroid dan komet, atau bagaimana hantaman raksasa membentuk planet, pentingnya penemuan-penemuan ini nggak bisa dimungkiri. Dan kenapa bumi mengguncang tanah? Sekit yang licik mungkin terjadi lebih dulu, yaitu pergerakan lambat dan sunyi tanpa getaran sama sekali. Tak seorang pun menyadari bahwa tepat di bawah kaki mereka, tanah sedang bersiap untuk bergetar hebat, menimbulkan kekacauan, membawa kehancuran dan kerusakan. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa pergerakan lambat seperti itulah yang mungkin menjadi awal terjadinya gempa bumi. Untuk mencari tahu hal ini, para ilmuwan tidak memulai dengan potongan besar bumi. Sebaliknya, mereka pergi ke laboratorium dan menggunakan lembaran plastik bening yang disebut plexiglass. Mereka mendorong 2 lembar plexiglass secara menyamping satu sama lain, persis seperti lempeng tektonik, potongan besar kerak bumi yang saling mendorong di bawah tanah. Saat mereka mendorong, plastik itu retak, mirip dengan apa yang terjadi pada bumi saat gempa bumi. Dan meskipun itu plastik, bukan batu, fisikanya, cara benda itu retak dan bergerak tetap sama. Gempa bumi terjadi ketika 2 lempeng tektonik mencoba saling bergeser, tetapi mereka saling tersangkut.
Tepi di antara mereka tidak mudah bergerak karena sesuatu yang disebut gesekan. Ini mirip seperti saat sepatu kamu mencengkeram tanah. Seiring waktu, lempeng-lempeng itu terus berusaha bergerak dan tekanan pun menumpuk. Bayangkan seperti membengkokkan sebuah tongkat. Awalnya tongkat itu tidak patah, tapi jika kamu terus menekannya, akhirnya akan patah juga. Tempat di mana lempeng-lempeng itu tersangkut disebut sesar, dan ada bagian tipis yang rapuh di dalam sesar itu. Yang saya maksud dengan rapuh adalah bagian itu tidak membengkok, melainkan langsung patah. Begini cara terjadinya. Pertama, retakan kecil terbentuk. Retakan itu kecil dan bergerak perlahan. Belum ada getaran, tapi sesuatu sudah terjadi di bawah permukaan. Retakan itu menyebar, menumpuk lebih banyak energi. Ketika akhirnya mencapai tepi zona rapuh, boom, kecepatannya meningkat, tiba-tiba melaju sangat cepat, hampir secepat suara. Dan saat itulah bumi mulai bergetar. Jadi para ilmuwan memutuskan untuk mencari tahu bagaimana retakan pertama itu bisa terjadi. Mereka melakukan eksperimen yang pengaturannya mirip dengan jenis sesar di dunia nyata yang disebut sesar geser seperti sesar San Andreas di California. Meskipun bahannya berbeda, plastik dibandingkan batu, cara retakan terbentuk dan bergerak persis sama. Eksperimen ini telah membantu para ilmuwan memahami bahwa gempa bumi tidak selalu dimulai secara tiba-tiba. Terkadang ada awal yang lambat dan tenang, seperti tanda peringatan sebelum gempa besar. Tahap awal gempa bumi ini disebut front nukleasi. Ini seperti benih dari sebuah retakan yang merayap perlahan melalui material jauh sebelum terjadi keretakan yang sebenarnya. Gerakan yang tenang dan lambat ini tidak melepaskan energi ke lingkungan sekitarnya. Awalnya para ilmuwan menganggap retakan sebagai garis satu dimensi yang sederhana, seperti sobekan lurus pada kertas, tetapi ada sesuatu yang tidak sesuai. Front nukleasi yang bergerak lambat ini tidak berperilaku seperti retakan cepat pada umumnya dan tidak jelas mengapa atau bagaimana ia tiba-tiba mempercepat dan menjadi gempa bumi. Jawabannya muncul ketika para ilmuwan menyadari bahwa mereka harus berpikir dalam dua dimensi, bukan satu. Alih-alih membayangkan retakan hanya sebagai garis tipis, mereka mulai memikirkannya sebagai sebuah bidang, seperti lingkaran yang tumbuh dan dimulai di permukaan tempat dua material bersentuhan. Saat bidang ini menyebar, lebih banyak material di sepanjang tepinya harus pecah. Hal penting di sini adalah energi yang dibutuhkan untuk memecahkan material berkaitan dengan panjang tepi atau keliling bidang. Semakin besar keliling, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk memecahkannya. Itulah sebabnya bidang ini bergerak lambat pada awalnya. Pada tahap ini, retakan belum menyebabkan guncangan hebat yang kita kaitkan dengan gempa bumi. Karena bergerak tanpa mengirimkan gelombang getaran, tahap ini disebut aseismik. Akhirnya, bidang retakan yang tumbuh ini menyebar melampaui zona rapuh, khusus tempat material saling menempel. Di luar zona ini, energi yang dibutuhkan untuk terus memecahkan material tidak lagi bertambah. Sebaliknya, kini ada energi ekstra yang menumpuk, lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk membuat retakan tumbuh perlahan. Energi ekstra ini tidak tetap diam. Energi ini tiba-tiba mendorong retakan untuk bergerak jauh lebih cepat, mengubahnya menjadi patahan berkecepatan penuh. Itulah saat gempa bumi dimulai dan tanah mulai bergetar. Temuan ini membantu menjelaskan bagaimana gempa bumi bisa dimulai secara lambat dan senyap sebelum tiba-tiba berubah menjadi berbahaya. Mereka menunjukkan bahwa retakan kecil dan lambat dapat tiba-tiba berubah menjadi patahan yang kuat dan bergerak cepat jika kondisinya tepat. Para ilmuwan percaya bahwa mereka dapat belajar mendeteksi tahap aseismik sebelum retakan bergerak lebih cepat. Suatu hari nanti mungkin saja kita bisa memprediksi gempa bumi atau setidaknya memahami tanda-tanda peringatannya dengan lebih baik. Sekarang meskipun gempa bumi hanya merupakan bencana alam ketiga yang paling umum, gempa bumi menyebabkan jumlah korban jiwa terbanyak. NASA memainkan peran penting dalam mempelajari gempa bumi dengan menggunakan satelit yang mengorbit bumi. Satelit-satelit ini mengumpulkan data dan gambar yang menunjukkan bagaimana permukaan tanah berubah setelah gempa bumi. Misalnya, mereka dapat mendeteksi ketika tanah bergeser, naik, turun, atau retak. Perubahan permukaan ini membantu para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan dan dampak gempa bumi. Satelit-satelit NASA juga dapat melacak perubahan cahaya di malam hari. Jika sebuah kota menjadi gelap setelah gempa, itu tanda jelas daerah tersebut mungkin kehilangan listrik dan bisa membutuhkan bantuan. Sekarang, bagaimana kalau kita bahas mitos gempa bumi yang paling umum, seperti megaquake? Beberapa orang benar-benar khawatir tentang gempa bumi yang sangat besar, tetapi ada batas seberapa besar gempa itu bisa terjadi.
Besar kecilnya gempa bumi tergantung pada ukuran patahan tempat terjadinya. Patahan yang lebih panjang dan dalam dapat menyebabkan gempa bumi yang lebih besar. Contohnya patahan San Andreas di California panjang, sekitar 800 mil, tapi tidak terlalu dalam, hanya sekitar 10-12 mil. Ini membuat gempa lebih besar dari magnitudo 8,3 di patahan itu sangat tidak mungkin. Gempa terbesar yang pernah tercatat terjadi di Chili pada tahun 1990. Gempa itu memiliki magnitudo 9,5 dan terjadi di patahan raksasa yang panjangnya hampir 1000 mil dan lebarnya 150 mil. Secara teknis, tidak ada batas pasti pada skala magnitudo, tetapi gempa yang lebih besar dari magnitudo 12 akan membutuhkan patahan yang lebih besar dari bumi, yang jelas tidak mungkin terjadi. Sekarang, gempa bumi bisa terjadi di dekat permukaan atau jauh di bawah tanah. Sebagian besar terjadi di kerak bumi atau mantel atas, hingga kedalaman sekitar 500 mil. Namun, gempa terdalam hanya terjadi di zona subduksi, yaitu tempat di mana satu bagian kerak bumi meluncur di bawah bagian lainnya. Di California, hampir semua gempa bumi terjadi di 15 mil teratas dari kerak bumi. Salah satu pengecualiannya adalah zona subduksi Cascadia di California Utara yang membentang hingga Oregon, Washington, dan Kanada. Kesalahpahaman lain adalah bahwa tanah bisa terbuka saat gempa bumi, tetapi biasanya itu hanya terjadi di film. Retakan besar yang terbuka dan menelan benda-benda saat gempa hanyalah fiksi. Dalam kehidupan nyata, tanah di kedua sisi sesar saling bergeser satu sama lain. Tanah tidak saling menjauh atau terbuka lebar. Retakan kecil atau lubang bisa terjadi saat longsor atau kegagalan tanah, tetapi bukan di sepanjang garis sesar itu sendiri. Sesar tidak terbuka karena jika itu terjadi tidak akan ada gesekan, dan tanpa gesekan, gempa bumi tidak akan terjadi sama sekali. Sekarang beberapa orang berpikir California bisa terlepas dan tenggelam ke laut saat gempa bumi, tapi itu bukan cara kerjanya. Dasar laut hanyalah daratan yang lebih rendah dengan air di atasnya. California tidak bisa jatuh ke dalam laut. Yang sebenarnya terjadi adalah California Barat daya perlahan-lahan bergeser ke utara, menuju Alaska di sepanjang sesar San Andreas. Lempeng Pasifik, tempat California berada, bergerak sekitar 2 inci per tahun, kira-kira secepat pertumbuhan kuku jari Anda. Jadi dalam sekitar 15 juta tahun, Los Angeles dan San Francisco bisa menjadi tetangga. Dan dalam 70 juta tahun, Los Angeles mungkin akan berada di dekat Alaska. Saya tidak sabar menunggu. Orang-orang sering bertanya-tanya apakah gempa susulan bisa lebih besar dari gempa utamanya. Gempa susulan adalah gempa yang lebih kecil yang terjadi di area yang sama setelah gempa yang lebih besar. Menurutku seperti cara planet kita menenangkan diri setelah guncangan utama. Namun jika gempa susulan ternyata lebih besar dari gempa pertama, maka yang lebih besar disebut gempa utama, dan yang sebelumnya menjadi gempa pendahulu. Sekitar 5% hingga 10% gempa di California diikuti oleh gempa yang lebih kuat dalam waktu 1 minggu. Juga memungkinkan 2 gempa di area yang sama memiliki kekuatan yang hampir sama. Namun, gempa bumi yang sangat besar itu jarang terjadi, jadi akan lebih jarang lagi melihat 2 gempa besar terjadi berdekatan. Kerak bumi telah ada selama lebih dari 3 miliar tahun, tapi sekarang beberapa kerak tertua bumi mulai hancur. Saat ini benua-benua kita tampak diam di tempat. Namun jauh sebelum ini, benua-benua itu telah banyak bergerak dan bergeser. Itu semua berkat aktivitas tektonik yang membuat bagian-bagian permukaan bumi perlahan-lahan bergeser seperti potongan-potongan teka-teki raksasa. Beberapa bagian yang paling stabil dari potongan-potongan teka-teki ini disebut keraton. Keraton adalah bagian batuan yang sangat tua dan kuat yang membentuk akar benua dan menyatukannya. Keraton Amerika Utara adalah salah satunya. Ini merupakan bagian besar dari Amerika Serikat, sekitar setengah dari Kanada, dan sebagian besar Greenland. Para ilmuwan telah menemukan sekitar 35 keraton kuno yang besar di seluruh dunia. Sebagian besar tetap berada di tempat yang sama selama ratusan juta tahun karena kekuatannya. Namun, pada tahun 2014, ilmuwan menemukan bahwa keraton mungkin tidak bisa dihancurkan seperti yang mereka kira. Beberapa keraton telah kehilangan sebagian dari akarnya yang kuat karena proses geologi tertentu dan menjadi lebih tipis. Sepertinya, keraton bisa menjadi kurang stabil jika mengalami lebih banyak perubahan tektonik. Pada tahun 2024, para ilmuwan di Universitas Geoscience China menganalisis sebuah daratan kuno yang disebut North China Craton atau disingkat NCC. Mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana beberapa wilayah batuan tertua di bumi bisa hancur.
Proses hancurnya keraton ini disebut dekratonisasi. NCC sangat menarik untuk dipelajari karena memiliki 3 bagian utama. Blok Barat, Blok Timur, dan Trans-North China Orogen, zona yang terletak di antara kedua blok tersebut. Para ilmuwan menemukan bahwa selama era Mesozoikum, Blok Timur kehilangan akar purbanya yang dalam karena pergerakan bumi yang kuat yang disebut peristiwa tektonik magmatik. Jadi, para ilmuwan ingin melihat dengan pasti bagaimana proses di dalam mantel dan pergerakan lempeng bumi menyebabkan hancurnya NCC. Mereka membuat model 4D yang menunjukkan bagaimana bentuk NCC berubah dari waktu ke waktu, termasuk bentuk permukaannya, bagaimana lapisan-lapisannya meregang, dan bagaimana gelombang gempa bergerak melaluinya. Mereka menemukan bahwa bagian lempeng tektonik meluncur di bawah kawah dan kemudian mulai menggelinding kembali. Penggulungan dan peregangan ini membuat batuan yang kuat itu menipis dan akhirnya kehilangan kestabilannya. Semua ini dimulai sekitar 200 juta tahun yang lalu pada masa Jurassik ketika dinosaurus mengguncang dunia. Keraton Cina Utara bukanlah satu-satunya tempat di mana proses dekratonisasi ini dapat terjadi. Keraton lainnya seperti yang ada di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan wilayah yang di Tiongkok mungkin telah mengalami perubahan serupa. Para ilmuwan mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bagaimana benua-benua di bumi secara perlahan berubah dan berevolusi selama miliaran tahun. Dan sepertinya, dalam hal geologi tidak ada tempat yang 100% aman dari perubahan, tapi tidak perlu khawatir. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi planet kita tidak pernah berhenti bergerak dan ini adalah hal yang normal. Tapi terkadang pergerakan ini masih membawa perubahan dramatis. Pada tahun 2017, para ilmuwan membuat pengumuman resmi bahwa Zealandia dapat disebut sebagai benua baru. Lantas, kontinen dari benua misterius ini berada di kedalaman sekitar 999 meter di bawah permukaan laut. Kerak samudera di dekatnya lebih dalam lagi, yaitu 2.987 meter di bawahnya. Para ahli geologi telah menyelam lebih dalam lagi untuk mengumpulkan bebatuan dari dasar samudera. Mereka menemukan bahwa tidak seperti kerak samudera di dekatnya, yang terdiri dari batuan basaltik segar. Kerak di sekitar Selandia Baru adalah campuran granit purba, batu kapur, dan batu pasir. Semua ini menandakan kerak benua. Ditambah lagi, para ilmuwan telah menemukan sebuah jalur sempit kerak samudera yang memisahkan Australia dari daratan tersembunyi Zealandia. Ini berarti keduanya adalah benua yang terpisah. 85 juta tahun yang lalu, Zealandia memutuskan untuk melepaskan diri dari benua super Gondwana. Jutaan tahun kemudian, lempeng Pasifik yang perkasa, juara kelas berat lempeng tektonik, memutuskan untuk menyelam di bawah kerak benua Zealandia. Dan begitulah cara akar Zealandia yang terhubung ke kerak benua, terputus dan masuk ke kedalaman di bawahnya. Dan bukan hanya itu saja berita tektonik dari bagian dunia ini. 120 juta tahun yang lalu, Australia dan Antartika adalah satu daratan. Keduanya berpisah, tetapi Antartika tidak pergi dengan tangan kosong. Saat ini terdapat dataran tinggi samudra di Samudra Hindia. Dahulu kala, dataran ini terhubung dengan benua lain yang hilang, benua Mikrokerguelen. Para ilmuwan percaya bahwa itu adalah jembatan darat antara India dan Antartika. Untuk mengetahui seperti apa itu, kita bisa melihat sebuah kepulauan kecil di Samudra Hindia bagian selatan. Kepulauan ini adalah satu-satunya yang tersisa dari daratan kuno. Iklimnya dingin dan ada juga gletser karena letaknya yang sangat dekat dengan Antartika. Namun di masa lalu, cuaca di sini pasti beriklim sedang dengan curah hujan yang tinggi. Hewan dan tumbuhannya pasti mirip dengan yang hidup di daerah tropis saat ini. Benua lain yang hilang dan kemudian ditemukan tidak bersembunyi di lautan, melainkan di bawah Eropa. Benua ini disebut Greater Adria dan bertabrakan dengan Eropa dan mulai tenggelam di bawahnya sekitar 100 juta tahun yang lalu. Saat ini, benua ini berada di bawah Italia, Yunani, dan Balkan. Ukuran dan bahkan bentuknya menyamai Greenland, pulau terbesar di dunia. Greater Adria tidak lagi terlihat, tapi meninggalkan beberapa petunjuk. Sebagian darinya tertanam di pegunungan Alpen. Sebagian lainnya merupakan bagian dari Italia dan Kroasia saat ini, di seberang Laut Adriatik. Batuan kapur dari bekas benua ini mulai berubah,
setelah berada di bawah daratan Eropa. Panas dan tekanan yang luar biasa yang menyebar selama puluhan juta tahun mengubah strukturnya, dan saat itulah batu kapur menghilang dan marmer menggantikannya. Greater Adria bukanlah sebuah daratan yang kokoh seperti benua besar yang kita lihat saat ini, tapi lebih mirip sebuah rak dangkal raksasa di bawah air. Seiring berjalannya waktu, pasir, lumpur, dan benda-benda lain mengendap di rak ini dan perlahan-lahan berubah menjadi batu. Greater Adria mungkin sedikit mirip dengan Zealandia atau Florida Keys, sebuah rantai pulau-pulau kecil yang berada di laut dangkal. Di atas air mungkin ada banyak pulau-pulau kecil dan kepulauan, dan di bawah ombak ada terumbu karang berwarna-warni yang dipenuhi dengan kehidupan laut. Jika kamu hidup pada masa itu dan memiliki tangki selam, itu akan menjadi tempat yang menakjubkan untuk menyelam dan menjelajah. Jadi, dengan semua hal yang terjadi pada kawah-kawah itu, siapa tahu kita bisa melihat benua baru di masa depan. Selain itu, mempelajari kerak bumi lebih dalam lagi dapat mengubah sejarah yang kita ketahui. Para ilmuwan di Copenhagen telah membuat penemuan luar biasa tentang tempat kelahiran Skandinavia yang sebenarnya. Dan itu tidak seperti yang kita duga. Setelah mempelajari pasir dan batu dari daerah terpencil di Finlandia, mereka menemukan bahwa akar Skandinavia sebenarnya berasal dari Greenland lebih dari 3,75 miliar tahun yang lalu. Ini berarti area di mana negara-negara Nordik sekarang berada berusia 250 juta tahun lebih tua dari yang diyakini para ilmuwan sebelumnya. Dan kita mengetahuinya sekarang berkat kristal kecil yang disebut zirkon yang ditemukan di pasir sungai Finlandia. Ketika para ilmuwan melihat lebih dekat pada susunan kimianya, mereka menyadari bahwa usia kristal tersebut sesuai dengan batuan yang ditemukan di Greenland, bukan di Skandinavia. Mereka menggunakan teknik khusus untuk menganalisis elemen-elemen seperti uranium, timbal, lutetium, dan hafnium, dan menentukan bahwa dasar berbatu Skandinavia kemungkinan besar terpisah dari Greenland miliaran tahun yang lalu. Sebuah benih kecil daratan mungkin mulai melayang melintasi permukaan bumi selama ratusan juta tahun. Potongan ini akhirnya menetap di tempat yang sekarang menjadi Finlandia. Seiring berjalannya waktu, lapisan-lapisan batuan baru terbentuk di sekitar benih ini dan perlahan-lahan berubah menjadi Skandinavia yang kita lihat di peta sekarang. Penelitian yang sama dapat membantu kita memikirkan kembali bagaimana benua-benua di bumi pertama kali terbentuk. Teori yang paling banyak diterima adalah kerak benua mulai tumbuh tepat saat planet ini terbentuk. Namun, penelitian baru menunjukkan bahwa tanda-tanda benua baru mulai tumbuh 1 miliar tahun kemudian. Para ilmuwan menjelaskan bahwa benua-benua di bumi mungkin bermula dari benih kerak purba yang sangat kecil di tempat yang berbeda. Benih-benih ini tumbuh seiring berjalannya waktu, membentuk daratan yang kita kenal sekarang. Benih-benih purba ini tidak hanya ditemukan di Skandinavia, tapi juga di Australia, Afrika Selatan, dan India. Para ilmuwan tidak yakin apakah semua benih ini berasal dari tempat yang sama atau tumbuh secara terpisah di berbagai belahan dunia. Jadi, masih banyak yang harus dipelajari dan para ilmuwan harus terus menggali untuk mengetahui apakah semua benih purba ini terkait satu sama lain.